Yang 10.000 klewes, tak jadikan diri yang baru, saya jadikan diri sampai dengan 100.000. Itu adalah amalan ibu yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal atau rutin, istiqomah. Daripada ibu-ibu ngasih uang 50 juta langsung ke akad pagi, namun hanya sekali. Akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan lebih diterima 2.000, tapi pasti oke. Tapi nuwun sewu ini atau kritik, carilah uang 2.000 yang bagus, Bu. Jangan yang diisolasi, disulut rokok bolong. Kayak terkumpulnya anak 600.000, Bu. Pada bolong. Disombang payu dikit, artone sami bolong, Pak. Gini pun kula bakal wangsul malih. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu cerah semuanya. Kita mengingat sahabat kita yaitu Bapak Mujiworo Harsono yang baru menikah beberapa bulan yang lampau. Dulu saya yang ikut melamar beliau ke Wonosobo. Ya, alhamdulillah sudah, bukan alhamdulillah, innalillahi, hari Kamis kemarin sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya masih gemuk, Bu, karena badannya besar. Itu yang sedang terjadi musibah pada teman kita itu Bapak Mujiworo. Orangnya yang aktif sekali, sengkut dalam mengatur perjalanan infak di lingkup Majelis Taklim Akad Pagi. Mudah-mudahan amal beliau juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang ketiga sudah meninggal. Istri yang kedua sudah meninggal ketika corona. Maka kemarin saya semangati, ya sudah meninggal ya mau gimana Pak, mau bagaimana lagi. Ya besok-besok kalau sudah Bapak sudah tenang, reda, cari kembali, nggak masalah. Jadinya pernah beristri 4, begitu. Ya kan boleh. Oleh karena itu, saya berterima kasih selaku pengurus Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sekaligus pengurus Majelis Taklim Akad Pagi Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih atas doa-doanya yang hadir di majelis yang mulia ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah, seluruh makhluk hidup, seluruh hamba Allah, baik yang jelek, baik itu penjahat, baik itu tukang penjambret, tukang kutil, tukang main, tukang maling, tukang hapus, pendusta, semuanya kalau mati ingin masuk ke dalam surga. Gimana, Bu? Pasti begitu. Senajan tukang kutil nyong besok yen mati ya moga-moga husnul khotimah. Tobat bae urung kok husnul khotimah. Tobat dulu baru husnul khotimah. Maka surga menjadi dambaan oleh hamba Allah yang hidup di dunia ini. Pastinya begitu, Pak. Saya sering mengisi pengajian di penjara. Rata-rata penjahat itu ingin sekali matinya masuk ke dalam surga. Saya semangat, Ibu. Anda walaupun mantan penjahat, walaupun mantan maling, walaupun mantan pelaku pelecehan seksual, kalau Anda semuanya bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, insya Allah Allah akan memberikan tobat Anda dan akan mengampuninya. Lega, Pak, Bu, ketika saya memberikan petua atau nasihat yang seperti itu, yang mencerahkan mereka. Mereka lega. Loh, Bapaknya sikile kena apa? Ya, dipentong, tugel. Ya ini sudah resiko saya, Pak, jadi maling ya seperti ini. Maka saya sekarang sudah bertobat, menikmati santapan rohani yang ditugaskan dari Kementerian Agama ke LP di Purbalingga. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah selamat hidupnya. Tidak mengalami di penjara, tidak mengalami menjadi orang jahat. Mudah-mudahan
semasa ini kita hidup dalam kesenjaan, kita hidup sudah masuk usia senja, Pak. Saya sekarang usia 51, Bapak-bapak di atas saya, berarti tinggal hanya sedang menunggu giliran. Kapan saya dicabut ruhnya, di mana saya dicabut ruhnya, siapa yang menalkin saya, siapakah yang mendampingi saya, siapakah ajal saya dijemput oleh malaikat maut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang harus sudah jauh berpikir ke arah sana, Pak. Supaya kita lebih sadar, lebih istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luwung urip mung sedela kok, ora teyeng ngajian sang. Urip mung sedela ora teyeng salat acan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini diberi kesempatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, rajin, teguh hati untuk selalu mengikuti kajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya bersemangat untuk menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan materi ini bisa diserap oleh seluruh jamaah karena materi saya adalah sangat ringan dan sangat sederhana. Sebetulnya jadwal ini bukan jadwal saya, jadwalnya Mas Akor. Namun untuk menggantikan posisi untuk naik di podium ini memang rata-rata pada tidak siap. Wanu dadakan, anu wingi, siapa sing gelem diperintah ngaji wingi sikit tampil. Itu kan dadak gagapan persiapan materinya, rata-rata begitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin daripada tidak ada yang mau dan tidak ada yang isi, lebih baik kita isi semampu saya. Judul atau tema yang saya ketengahkan pada saat ini adalah istri yang dijamin masuk surga. Kepengin apa mboten, Bu? Oh, wingin aneh nggih, suami yang durhaka kepada istrinya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Niki kula wingin nembe ngisi teng sandi nata. Kemutan mboten, Pak? Kelingan mboten? Seorang suami yang durhaka kepada istrinya disediakan jahanam. Lah sekarang seorang istri yang dijamin masuk surga atau juga bersama-sama dengan suami tadi yang dimasukkan jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi istri yang dijamin masuk surga dan yang dilaknat. Nah, seperti apa kajiannya? Mari kita ikuti, kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah istri yang dijamin masuk surga. Saya tanya, ibu-ibu kepengen masuk ke dalam neraka? Kalau pengen masuk neraka, ndak usah ibadah tentang suaminya yang mengajak kepada kebaikan. Jauhi majelis-majelis taklim, berbuatlah jahat. Jelas itu masuk neraka. Gampang. Tetapi sekarang menjadi idaman bagi kita sekalian, walaupun ini titik poin, titik fokusnya adalah istri yang dijamin masuk surga, tetapi seorang laki-laki pun berhak masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, bapak-bapak ndak usah protes, doki dening bojone tok sing mlebu surga nyong ora, ndak usah protes. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama adalah istri yang dijamin masuk surga. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha dakhalatil jannah. Rawahul Basyar an Anas. Bapak, Ibu yang kami hormati, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu. Angger seorang istri, jikalau seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, kalau di sini saya pastikan melaksanakan atau menunaikan sholat
wajib yang 5 waktu. Wasomat syaroha, mengerjakan saum sebulan, maksudnya saum Ramadan. Sebentar lagi kita melaksanakan saum Ramadan. Wa hafidot farjaha, dan memelihara kehormatannya, atau bisa menjaga farjinya atau kehormatannya. Wa ta'at zaujaha, serta mentaati suaminya. Dakhalatil jannah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, apakah ibu-ibu sudah taat kepada suaminya? Apakah ibu-ibu sudah taat kepada suaminya yang baik? Belum kompak ini, berarti masih ada yang tidak taat, bengkeng, bangkang. Coba yang serempak ibu-ibu, saya belum bertanya kepada bapaknya ini. Apakah ibu-ibu sudah taat kepada suaminya? Insya Allah sudah. Mantap. Pak Ustadz, arep taat kepriwe lah. Wong sing lanang nyong loyo baik, ora tau gelem sholat, ora tau gelem puasa, terus senengnya ya ngelencer. Nah, ada yang ngelencer, di sini tidak ada. Yang ada di sana, sana. Di sini langka. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kaji. Orang yang rajin sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan sholat duha, bahkan sholat tahajud. Akan tetapi dia mengerjakan sholat 5 waktu dengan begitu khusyuknya, begitu mantapnya. Tetapi atau namun demikian, ibu-ibu masih tidak taat, tidak taat kepada suaminya. Padahal suaminya adalah yang baik, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Paham napa mboten, Bu? Nek ibune diparingi rezeki ning bapake cicing grundeng napa mboten? Grundeng lah, merasa ora sepe. Leres Pak. Nek ibune diparingi rezeki teng bapake nang sedhi, kira-kira wonten grundenge minimal pernah. Lah, zaman kaya wene awe duit 23.000. Nggo tuku beras, nggo tuku lenga, gase ya ento, bocahe sekolah ya sangu, dong bayar listrik, awe duit 23.500. Nggo tuku beras ya lawe apa? Uyah. Bapak ke dangu kali ibune, Bu, ke mame alhamdulillah ki sega putih tok. Ya kuwi anggar gelem kalau lawu ya mau ditroli kurang 500 jembreng bingung meni jembreng. Nah, katanya begitu. Tetapi ada seorang ibu yang pinter. Walaupun dikasih uang 22.500, ibu ini punya simpanan. Diam-diam menyimpan sedikit uang yang diberikan oleh suami. Senajan awe rolikur apa 23.500, bapaknya dahare lauke ya kangkung, anak mendoane. Nah, terus anak sope. Duh, jenenge ibune pinter jebleng duit 23.500 ya. Anak sope sogi iga maning. Sop iga. Itu lebih hebat, Bu. Tetapi kebanyakan saya akui seorang ibu mesti rata-rata pinter. Rata-rata pinter untuk mengatur sebuah rezeki. Pasti. Wong saya juga mempraktekkan ketika tidak punya uang, istri punya uang simpanan. Nah itu rata-rata seorang wanita, seorang ibu seperti itu. Jadi kembali ke materi ini, ibu-ibu, sholat sing rajin tapi ya tetap taat kepada suami. Sholatnya rajin, puasa Ramadannya rajin, ning karo bapake dengan suaminya ora taat blas, tidak bisa masuk ke dalam surga. Lebih-lebih
Ada yang taat kepada suaminya, ya, taat kepada suaminya, taat, oke. Tetapi sholatnya tidak mengerjakan. Saum Ramadannya juga tidak mengerjakan. Maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian endingnya atau kesimpulannya adalah ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan masuk surga, kaum wanita, kaum ibu-ibu adalah yang memenuhi 4 kriteria. Pertama, bisa mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan saum Ramadan sebulan, memelihara kehormatannya, mentaati suaminya, ia masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, Majelis Taklim Al-Fatih pimpinan dari Muhammadiyah, khususnya ibu-ibu, semoga seperti itu. Tapi ingat, ibu-ibu, ketika ibu-ibu mau menghadiri Majelis Taklim Al-Fatih ini, ingat, suami tidak berangkat ngaji. Apa kesukaan suami? Kalau pagi dibikinkan kopi, silakan ibu-ibu membikinkan kopi terlebih dahulu. Membikinkan susu terlebih dahulu. Teh manis terlebih dahulu. Kalau ibu-ibu maksa berangkat ke majelis taklim, namun bapak kekir renguh, mandan jengkel orang tegawe kena unjukkan. Ibu-ibu juga berdosa. Urung bisa melebung surga. Nah, itu bagaimana taatnya seorang istri kepada suami, ini harus maksimal, harus 100%, aja 30%. Saya akui ibu-ibu ini cantik. Kalau berangkat ngaji, ia akan berdandan, ngacane nganti ping pitu. Ngacane nganti ping pitu. Bapak ke sejroning batin, ormo cita ya, parman, kukuran, wangi, kelambine golek gosok, digosok pingpang. Ning maring nyong orang ajeni nang batin. Ke suami nong madan bagus, ora kakek komentar. Terus nang batin maning sing lanange utawine bapake ngajeye mbok tanpa bumboran. Karo wong lanang ben nyepelekno, gawe wedang ora kongang. Ana sing kaya gue enggane. Ya, astagfirullahaladzim. Ngaji naun-naun, naskah bewis ribuan, tunggane ora denggo ilmu ni eman. Itu sih paribasa. Sekira ya tidak ada yang seperti itu. Itu begitu hadis yang pertama, istri yang dijamin masuk ke surga. Lalu yang kedua, istri masuk surga karena ridho suami, Bu. Ini bapak-bapak sudah paham ini. Istri masuk surga karena ridho suami. Ridho itu ikhlas. Ridho itu rela. Semaksimal mungkin. 100% ya ikhlas. Suaminya ikhlas kepada istrinya. Jadi istri masuk surga karena ridho suami. Hadisnya itu bisa dilihat. Monggo Pak Pirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah rawahu Tirmidzi. Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah rawahu Tirmidzi. Wanita manapun yang mati sedangkan suaminya ridho, sedangkan suaminya itu rela, sedangkan suaminya itu ikhlas kepadanya, pada saat meninggal, suami itu ikhlas kepadanya, maka ia masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir. Bojone wis ninggal rata-rata kan pengen golet maning. Ya ora, Pak. Iya apa ora, Pak? Bojone ninggal 40 dina mesti mulai mikir-mikir. Yang raya kiye nyong ora duwe batir ya kepriwe coto. Orang-orang sing gawe wedang acan. Anak 6 pada pisah kabeh wis duwe omah dewek-dewek, nyong kon dewekan. Wow, timbul semangat baru seorang bapak atau seorang suami. Maka saya harus bangkit. Saya harus mencari
jodoh lagi yang setia kepada saya. Rata-rata ya begitulah. Begitu Pak? Saya setuju kok. Iya. Saya setuju, saya oke. Sepanjang ya masih mampu melayani servisnya dengan baik, mampu memberikan mangsa, bisa mengayomi, bisa mendidik istrinya dengan didikan-didikan agama. Oke Pak, tenang. Kalau istrinya meninggal, siap-siap cari yang solihah. Boleh? Boleh. Diperintahkan daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Jumat itu ada salah seorang datang ke kantor urusan agama Purbalingga. Ketemu dengan saya. Badhe terus pundi, Mas? Pak Ustadz, saya mau konsultasi. Konsultasi apa nggih, Mas? Mohon maaf, Pak Ustadz, saya ingin menambah satu istri lagi, apa boleh? Nah, saya lihat dulu orangnya, deleng kang sikile tekan dhuwure. Kayaknya mandan orang meyakinkan, tapi pedene por. Saya belum komentar apa-apa. Saya insya Allah mampu mengisahnya Pak Ustadz. Bawa istri yang pertama ke kantor urusan agama. Bagaimana ibu-ibu? Istri pertama apakah setuju? Istri yang pertama oke. Nek ibu-ibu jamaah majlis taklim ora oke. Mesinnya kayak gue lah ora rido, lah urung kuat. Rata-rata begitu. Kemarin PT saya tanya, apakah jenengan siap? Ini suaminya jenengan mau beristri lagi? Insya Allah saya ikhlas suami saya untuk beristri lagi monggo. Bojo maning perawan nasi umur 21 tahun. Bojo pertama anaknya telu, nasi cilik-cilik. Aku ndelengna anaknya yang melas temen ya, kita kawan bojo maning sejroning meneng. Tapi istrinya sudah mengizinkan dan mau bertanda tangan di atas segel gitu. Insya Allah saya mampu, fisiknya mampu, terus memberikan nafkah batin mampu, Pak Ustadz. Teruskan memberikan mangisa insya Allah mampu. Ya sudah, mau apa lagi? Mau sudah direstui oleh istri yang pertama. Ini angger jamaah akad pagi. Rikareng apa? Dadakan kayak gue ya. Lagi bocor siji be sering kelengar. Wani-wani nih. Lagi bocor siji be. Paling jatahnya mung semene itu sedina. Jangan begitu, Bu. Kalau mau mendorong, dorong sekalian supaya lebih semangat dalam rangka ibadah kepada Allah. Jangan cuma nafsunya, supaya bisa mengembangkan misi dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Kemarin nopo kula boten angsal Pak, boten pikantuk. Saya akan melaksanakan sunnah Rasul, tapi jenengan kan sunnahnya sunnah anu apa nikahe, puasa sunnah yang numbuhan kok Mas, saya bilang gitu. Sodako sunahe wajibe wis dilakoni meneng bae. Sunah pembojone. Nah, ya ora bab. Ibu-ibu yang saya hormati, ini bagi para bapak-bapak, ya. Wanita manapun yang mati sedangkan suaminya rela padanya maka ia masuk surga. Kalau sudah meninggal silahkan diikhlaskan Pak. Kemarin saya memberikan petua nasihat kepada Pak Koro, ikhlaskan Pak, supaya istrinya masuk surga, supaya ibunya masuk surga. Nunggu priwe yang pangannya tinggal mani, bikinane nembe bocor sing keloro, ki bocor telune mati mati. Priwe jadi Pak, karo nangis ya menu brebes, milih. Ditinggal kan yang apa? Nyong kan urung tahu ditinggal bocornya mati. Orang ngerti perasaannya. Kalau dia sudah 2 kali, jadi peralatannya lebih jauh. Ketika sakaratul maut, Pak Ustadz Denmar, gila. Udah Indonesia kayak piye, enggak nyong rada batir maning. Ake batire Pak, aja khawatir, saya bombongi seperti itu. Kita punya teman yang banyak. Ya.
orang sakaratul maut. Tinggal ditalkin, Pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takinlah bagi orang yang meninggal dengan kalimat itu. Ya, bimbing mereka. Suami bimbing istrinya atau istri sebaliknya bimbing suaminya yang mau meninggal. Karena apa? Meninggal dalam keadaan sakit. Semua orang itu akan meninggal dan akan merasakan sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala ajalnya dia itu merasakan sakit untuk seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasa sakit sakaratul maut sudah dikurangi oleh Nabi, sudah ditanggung rasa sakitnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajal menjemputnya. Alhamdulillah menjadi umat Muhammad sudah diringankan. Tapi sekarang yang lebih membahayakan Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan serangan malaikat maut adalah menyerang dengan berbagai penyakit yang pada akhirnya tidak kuat. Diabetes, kanker rahim, kanker tulang, kanker payudara, kanker otak, kanker otot, sing macet bae wetenge lara baen, sing bengkek ora wis-wis, balunge pada lara, sirahe mod-modan, sing muter-muter. Nggih mboten? Sing sing deheman baen. Nggih mboten? Sing mripate golor-golor, sing mripate kiyip-kiyip, sing nun sewu astane bembun dledek. Ora tengen ya ora kiri. Mlakune ya oyok-oyok onggong-onggong. Nggih mboten? Nggih mboten? Sadar diri dong para hamba Allah. Kalau sudah seperti itu, apa sih cara anggar melakukan wis kayak gie? Kita hanya berharap semoga dia akhir hayatnya betul khotimah. Anggar oyok-oyok ngaji sih mendingan. Goyok-goyok nek sitakon togele dingin metune pira ya. Astagfirullahaladzim. Ujarku wingi wis melu pengajian nang masjid kana Kalimana. Bar tektutna bodene mampir tuku togel kaya astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena sekarang kita didampingi oleh malaikat. Malaikat itu mendampingi kita apa, Bu? Muka, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, arep kepriwe, wong the shooting. Wong arep menungsa arep ngapa bae ketong. Wong kula mawon sing the shooting niki. Ketong. Omongnya ya keton, wujude wong ya keton. Apalagi shootingannya Allah Subhanahu wa taala. Ora bakalan ana sing bisa diumpetaken digorongi. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di era saat ini perlu hati-hati. Itu hadis yang kedua ya, masuk surga karena ridha suami. Intinya suami mengikhlaskan. Dan sebaliknya, kalau bapak-bapak meninggal lebih dulu, ibunya ikhlas napa mboten? Nangis napa mboten? Nangis? Ya. Nangis boleh atau tidak? Boleh. Tetapi jangan berlebihan. Kemarin saya takziah ke rumah temen. Jadi yang takziah ke ewon, pong ewon. Kalau orang datang ya terus nangis. Nah, orang datang ya terus nangis. Nah, nangisnya cukup prihatin. Nanti nangis sendirian di kamar ketika orang itu tidak mendengar, tidak melihat. Jadi kalau ada tamu tunjukkan kesedihan tetapi jangan menangis. Maringan langsa sing pada takziah. Ini kalau
Majelis Taklim atau pimpinan daerah Muhammadiyah, insya Allah kalau keluarganya meninggal tidak seperti barang gawe, insya Allah. Nah, tapi kalau di daerah Semarang, daerah tempat kakak saya, kalau orang sudah meninggal seperti barang gawe, ngumpulin barang gawe, Pak. Wong nyembelih kebo kok, wong sedesa mangan kabeh, sapi, kerbau, dan semua sajian makanan itu sungguh luar biasa. Itu sih mungkin diniatkan untuk sodako. Sodako boleh atau tidak? Boleh. Sepanjang itu ada. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu itu makan jenazahnya ini di depan meja, Bapak-bapak di sini, kira-kira Bapak-bapak dahar kolun apa boten? Boten pada kayak nyong. Dulu saya pernah itu Lili saya itu orang Purworejo, berarti adiknya moro sepuh saya meninggal. Semuanya yang mau apa namanya? Mau memakamkan, mau mengiringi suruh makan dulu. Suruh makan di depan mayatnya atau jasadnya yang belum dibungkus, baru ditutupi plastik toh. Nyong ya ora balan kulu. Nyong adate Purbalingga tidak seperti itu. Dan Islam juga tidak seperti itu. Nyong dewek terus terang ora kulu. Medang kopi, medang teh, terus dahar, sing hubungannya karo nasi. Nyong ora kulu. Kados-kados Bapak Ibu ora kulu. Gimana? Tapi kalau yang sudah biasa ya temol, 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 temol. Enak banget. Nah, mumpung ana iwak kebo. Hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga adalah istri wajib berbakti kepada suami. Saya bacakan, lau kuntu amiron akadan ayyasjuda li akadin. La amartun nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Rawahu Abu Dawud. Seandainya aku diperkenankan untuk menyuruh seorang bersujud kepada orang lain, maksudnya Rasulullah SAW. Niscaya aku perintahkan kaum wanita untuk bersujud kepada suami-suami mereka. Itu kata Nabi SAW. Karena besarnya kewajiban yang dibebankan atas para istri terhadap suami-suami mereka. Itu sampai Rasulullah mengandaikan seperti itu, betapa seorang suami atau para suami-suami yang sungguh ia bekerja keras demi menghidupkan keluarganya. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak, istri, dan keluarga besarnya yang tertampung di rumah itu. Kira-kira bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari butuh emang isa ageng apa sekedik Pak? Kira-kira bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang lingkup kecil kira-kira bisa mencukupi apa badan? Sakit ya? Insya Allah. Kira-kira bapaknya ibune angger duwe anak jumlah 73 bisa menghidupi atau tidak? Insya Allah temenan. Icik-icik ibune nggih putrane 73. Nggo mangan sedinan tonge berasnya pira. Makan 3 kali, belum sneke, belum transportasi di sekolah. Kira-kira sakit nama badan? Insya Allah sakit dengan seizin Allah. Kulo lagi praktek. Kulo anake loro, siji wis misa, siji nasi kuliah nang Universitas Amikom. Sing 73 nasi sekolah nang SMP Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Jumlahnya 73. Sekarang saya aja berpikir, ibu-ibu pernah memberikan
pernah mengurusi sejumlah itu yang membutuhkan fasilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pun pernah napa dereng? Saya tanya, apakah ibu-ibu pernah berkunjung ke panti-panti asuhan? Apakah ibu-ibu pernah nyumbang ke panti asuhan? Apakah ibu-ibu pernah membayar zakat ke panti asuhan atau berinfak sodako jariah ke panti asuhan? Saya ajak, mari panti asuhan kita. Saya kebetulan menjadi direktur panti asuhan atau direktur LKSA Mandanisiwi PDM Purbalingga. Pakai jabatan PDM. Tapi karena itu subhanallah, saya bismillah, segala sesuatunya saya serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur rezeki, Allah yang memberinya. Kita tidak perlu khawatir, hanya kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Ya Bapak-bapak, saya pastikan kalau bapak-bapak, ibu-ibu rajin menyempatkan bersedekah ke panti asuhan, insya Allah rezeki ini tambah berkah dan barokah. Jelas akan meningkat, Pak Bu. Bagi yang rezekinya seret, lu sekali-kali nyumbang pantai asuhan Mandanisi Purbalingga, aja seneng emong tayangin nilai tok. Lihat pantai asuhan, lihat anak-anaknya seperti apa, ceria atau tidak, kurus atau tidak. Sekali-kali begitu, Pak. Ini sedikit kritik atau memberikan masukan kepada Masjid Talim bagi pimpinan daerah Muhammadiyah. Sekali-kali ibu-ibu nabung sedina 1.000 perak, berarti 30 dina, berarti 30.000. Kemudian kita sisihkan lagi ke pantai asuhan yang di Paktiman. Untuk titina, saya kebetulan setiap Ahad pagi datang. Silahkan Pak. Itu adalah amalan yang menerangi di alam kuburnya besok. Tapi jarang kita diingatkan sehingga kita juga lupa. Maka pada pagi ini kita buka terang saja begitu. Kalau dana dari pemerintah, pantai asuhan sekarang sudah tidak seperti dulu semenjak adanya wabah corona. Berhenti. Paling yang sumbangannya ya tidak seberapa lah. Tapi yang dibutuhkan adalah sumbangan masyarakat. Jadi tidak cukup doa, tapi juga dorongan berupa material. Nah, oleh karena itu, rezeki yang ibu-ibu simpan di laci almari sebelah sisi kidul, nah ini perlu dibuka. Ini nggak pantai asuhan, nggak pada orang mangan. Pernah orang mangan? Ya pernah. Nyong utang beras. Ya pernah ada duit pernah. Pak Dirman utang. Go ngeragati bocah pantai asuhan. Urusannya kiri. Seperti itu. Sekolahan ini saya sampaikan bukan apa-apa. Ini perlu sampaikan. Apakah pantai asuhan tidak punya utang? Punya. Untuk biaya sekolah itu ini terjerentakan ratusan juta yang harus saya bayar. Saya belum bisa membayar, Pak. Ya, barangkali dengan izin Allah melalui jamaah ini ada yang punya simpanan 80 gajur tutup. Ayo bareng-bareng kita menghadap kepala sekolah tutup. Kalau dia tidak sampai terbayarkan, anak pantai asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah orang yang bayar, semuanya dosa semua. Ini saya ingatkan. Sampai tidak bisa memfasilitasi dosa. Ibu-ibu, bapak juga ikut dosa. Kenapa? Sudah ngerti agama. Sudah ngerti arti pentingnya zakat, infak, sedekah. Cuma saya tidak sambat-sambat di WA grup Muhammadiyah. Tidak pernah sambat, tidak pernah minta. Tapi saya membuka pada kesempatan pagi ini di masjid yang mulia ini. Siapakah yang kesadarannya benar-benar sadar karena Allah. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Saya sudah membuktikan. Ketika saya menerima sebagai pimpinan pantai asuhan, saya berpikir
ya di Pantai Suwan dengan keprihatinnya. Tapi Allah memberikan rezeki lain. Rezeki lain apa Pak? Saya diangkat menjadi ASN. Tuh, itu rahasia Tuhan. Ternyata menjadi ASN seneng Pak Bu, wong digaji nang pemerintah, merem digaji, ngantuk digaji, apa maning beraktivitas pasti. Jadi pegawai seneng Pak Bu, saya lagi merasakan gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang pendidikan anak. Apa seneng priwe sing berarti pegawai. Tapi ingat, bagi para pegawai, ingat kita memiliki kewajiban yang harus dikeluarkan berupa zakat yang harus diserahkan kepada yang tepat sasaran. Itu. Kalau tidak dibayarkan, tidak dibayarkan zakatnya, besok di arah maksar, di padang maksar, digiring oleh malaikat dengan 12 kelompok. 12 kelompok, antara lain satu. Kelompok pembangkang membayar zakat, infak, sodako, jariah. Giring di padang maksar dengan perut sebesar gunung Slamet. Kira-kira bisa jalan apa tidak, Pak? Ini yang pada mampu berzakat ning bakhil, sodako ning kumet, besok digiring oleh malaikat dengan izin Allah, perutnya menjadi besar satu gunung, satu orang, rombongan itu. Kalau rombongan pertama digiring di pasar adalah kakinya dipotong, tangannya dipotong, semuanya dipretel oleh Allah melalui malaikat. Digiring di pasar dengan rombongan atau pasukan yang semuanya dipretel kaki dan tangannya. Karena apa? Karena selalu menyakiti tetangga. Gue rungokna sing pada seneng nyakiti tetangga. Besok nang padang maksar sikile dipotong, tangannya dipotong, tabian papatnya dipotong, kon laku digiring. Serombongannya itu sama. Maka jangan senang menyakiti tetangga, jangan senang menyakiti suami. Kita bayangkan dipotol kayak begini yang Lampung. Benyung deleng nada cemaput, orang tegel. Wong penjahat, anus luar biasa, mulai dari bajingan, tangane tengkel, lorone, sikile iya, tinggal lunga, si urip lepek-lepek, orang mati-mati. Saya membayangkan itu, apalagi besok di padang maksar. Antara lain, orang yang menyakiti tetangga besok akan diprotol kedua belah kaki dan tangan. Orang pembangkang zakat besok perutnya sebesar gunung. Gunung Slamet kayak apa? Medeni nenem. Naudzubillahi min dzalik. Ayo pada semangat berzakat ke Pantai Suwan. Ayo semangat sekali-kali sedekah maring Pantai Suwan. Wis apa bae lah ditampa. Insya Allah karena Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti diterima. Jangan khawatir tidak diterima. Jamin bisa mendapatkan nikmat kubur. Masuk dalam surga. Maka kita beramal jangan ragu. Ojo te yang ngomong mengkritisi tok kowe duit tokat pagi akeh nemen ya saben minggu sekantong-kantong gede congklong ngalor ngidul ngetan ngundul. Ya akeh, angger ora akeh ya ora jalan kegiatane. Nggih mboten? Rata-rata proposal di Muhammadiyah ki jare kemarin ngangkat pagi, duitnya bapak-bapak, ibu-ibu, catetannya juga ada. Berita acaranya juga ada. Sing ngitung ya ada. Sehingga pada tahun ini saya diangkat kembali kan menjadi bendahara, sebetulnya berat. Bendahara Majelis Tabligh pagi, pimpinan daerah, juga Majelis Tabligh juga bendahara. Terus nengkuak kan dari bendahara mohlah. Diskaken urusan masalah. Tapi kalau di Pantai Suwan ketua, saya tidak pegang uang spesial pun Pak. Yang pegang ya harus bendahara. Angger ketua nyekeli ya orang bener. Begitu. Terus yang keempat, istri yang dilaknat itu yang seperti apa hadisnya?
Idza dangar rajulun ra'atahu ila firasihi fabat wa huwa hudbana 'alaiha la'anadaha al-malaikatu hatta tusbiha. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga suaminya tertidur dalam keadaan jengkel, marah padanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ahmad melalui Abu Webu. Angger ibune deseng maring kamar bapak ke nolak. Prei, Pak. Malah gentak prei. Bapaknya padahal wis halus banget. Malam Jumat, Bu. Orang malam-malam Jumat aja. Orang malam-malam Jumat. Prei. Ibu-ibu seperti itu bengis dan tidak bijak, menolak dengan kasar, dengan keras, padahal ibu-ibu sehat dan bisa melayani. Maka ibu-ibu ini mendapatkan laknat. Dari siapa laknat tersebut? Dari malaikat. Maka penjelasannya begini, Bu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami hukumnya wajib. Apabila seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, maka ia berdosa. Ini pirengaken, Bu, rungokaken supaya jelas. Dalam hadis ini disebutkan bahwa jika suaminya menginginkannya di tempat tidur, lalu membangkang, ngeyel, malah ngomai, sewot, bersengut, dengan berbagai macam alasan, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan jengkel kepadanya, niscaya para malaikat melaknatinya hingga pagi hari. Kie pertanyaane kepriwe Pak Ustadz nyong arep takon apa yang dimaksud dengan laknat malaikat? Perlu saya sampaikan, yang dimaksud laknat malaikat di dalam dalil-dalil di atas yang tadi saya sampaikan, doa malaikat kepada Allah supaya Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Kan ngeri, Bu. Hubungan intim suami istri adalah ibadah. Niatkanlah untuk ibadah. Di samping mendapatkan kedua belah pihak mendapatkan rasa nikmat, hubungan mendapatkan rasa nikmat, juga dirahmati oleh Allah, mendapatkan pahala, dan itu merupakan juga sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nembenata mireng, Bu. Itu dicamkan. Lah, bapaknya senengnya kayak gue terus. Ya berarti kan bapaknya sehat. Bapak ini harus semangat, Bu. Seharian mencari nafkah. Orang ketang semampunya. Nafkah kan semampunya. Tidak bisa dipaksakan. Pak, kayak dalam tanggane. Kayak motor ini be, kejujuki mani terus. Bapaknya sih kepriwe. Doh, malam itu bapak tidak boleh. Jadi rezeki yang kita terima harus kita nikmati secara ikhlas. Jadi berhati-hati, Bu, bisa menjadi istri yang dilaknat bila seorang suami meminta sesuatu tidak dikasih. Terus yang kelima, istri yang paling baik. Khairun nisa ikumul ngafifatul walimah. Ngafifatun fi farjiha alamatun ala zojiha. Rawadilami ananas. Sebaik-baik wanita yang teguh dalam melihara kehormatannya. Lagi penurut, yakni dia melihara kehormatannya dan penurut terhadap suaminya. Seorang wanita yang menurut kepada suaminya selama suaminya tidak geblek. Ini nggak sing lanang geblek ngapain? Dipertahankan, disepak dupak, Bu. Boleh apa tidak boleh? Loh, daripada ngakuk nodol, lebih baik sepak dupak. Siki siji merapak gampang. Urusan hubungan sama kangen duit. Mari ngomong pengadilan, saya sudah tidak cocok lagi dengan suami saya. Kenapa alasannya? Alasannya suami ini kejam dan lain sebagainya. Tidak berdaya, tidak bisa memberikan mangisan. Maka di Purbalingga Kidul ini ranking 1 perceraiannya itu faktornya ekonomi.
rata-rata pada melepeki darah. Serian gue kota, nenggon kantor urusan agama maning. Ya nyong raine kieu sing tua gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu ya tentang istri yang paling baik. Jadi istri yang paling baik adalah al-afifah, wanita yang melihara kehormatannya, al-ghalimah, sangat mencintai suaminya. Pak, leres, ibu sangat mencintai bapak. Pak, kalau bener apa ora? Bojone kuwi sangat mencintai, sangat ini pakai sangat. Nah, bener, alhamdulillah. Aja lah ngono kepaksa demi jodohna wong tua nih. Nah, ini payah. Sekarang harus seorang istri harus lebih mencintai kepada suaminya. Atau bapak juga memberikan kasih sayang yang lebih kepada istrinya begitu, Pak. Tingkatkan belanja mereka, tingkatkan mereka suruh beli bedak, minyak wangi, beli pakaian bagus yang indah, bunga sih, Pak. Jadi bapak kasih benar, saya kan Pak sikit Pak, mumpung tahun baru masuk 2020. Yang terakhir, istri yang paling berkah. Anak sing paling berkah. Apa itu dalam hadis juga? A'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna munatan. Rawi Ahmad an Aisyah. Wanita yang paling besar berkahnya bagi suaminya ialah yang ringan nafkahnya. Halo, paham apa boten, Bu? Bojo sing paling berkahi ke bojo sing ora kaken utang. Wis tuku gelang papat kalau kalung sing apa badul pace lah ya bapaknya kelenger. Bahwa kesenangan dunia yang paling baik mempunyai istri yang solihah. Istri yang solihah adalah istri yang berbakti kepada suaminya. Ia menerima apapun yang diberikan oleh suaminya berupa rezeki, sekalipun sedikit, dan tidak banyak menuntut lagi. Taat dan patuh kepada suaminya. Apabila suaminya melihatnya, maka ia membuatnya senang dan bahagia. Apa-apa? Nek deleng bojone kira-kira menyenangkan atau tidak? Ana sing menyenangkan, ana sing ora. Besengut, karo mrengut, karo mlerok, karo mlirik. Waduh. Terus kemudian dalam arti bahwa istri yang banyak mengandung berkah ialah yang paling mudah nafkahnya. Diwai pira-pira menang. Alhamdulillah. Maka yang dimaksud berkah barokah menurut Imam Ghazali adalah bertambahnya kebaikan. Rezekinya sedikit tapi bisa infak mengangkat pagi. Bisa infak nempandai. Ini baru luar biasa. Maka para ulama menjelaskan bahwa berkah mencakup segala sesuatu yang melimpah dan melimpah, baik secara material maupun spiritual. Contohnya keamanan, ketenangan jiwa. Kita para majelis taklim, anggotanya memiliki ketenangan jiwa karena diberi keberkahan. Diberi kesehatan, orang pernah meriang, orang tahu berobat. Diberi harta, ia mencukupi dalam kehidupan rumah tangganya. Diberi anak, anaknya pada soleh KKP. Dan di usianya diberi usia yang berkah, usia yang panjang, namun baik amalnya. Itulah berkah dan barokah. Saya kira itu yang kami sampaikan. Materi pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya tentang istri yang dijamin masuk surga dan yang dilaknat oleh Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Di bapak ya, tahu ya. Oh, Japan. Kayak nomor. Waduh, langsung nih. Dan, G.
Ruwil kan Baqarah. Ah, nggih.